dalam menganalisis hukum Newton terhadap diagram benda bebas ya, maka di sini kita perlu menggunakan kerangka acuan sumbu vertikal. Di sini sumbu Y saya gunakan seperti ini, sumbu X-nya saya gunakan yang seperti ini, yaitu dalam arah horizontalnya. Dengan demikian setiap gaya-gaya interaksi yang ada yang miring seperti ini contohnya harus saya proyeksi ke horizontal dan vertikal. Nah, bagaimana cara proyeksi ini? Kita bisa menggunakan trigonometri ya. Sudah pernah kita bahas dalam segitiga siku-siku. Jika diketahui sisi miring, ada sudutnya alfa, maka sisi di hadapan sudut ini ya, dilihat ya. Sisi di hadapan sudut ini kan adalah y-nya kan, a sin alfa. Lalu sisi yang membentuk sudut, jadi sudut ini kan dibentuk oleh sisi ini sama sisi ini kan. Nah, sisi yang membentuk sudut dengan sisi miring itu adalah sisi miring dikali cos alfa. Ya, ini kan Y, kalau teman-teman perhatikan Y per R adalah sin alfa, maka Y sama dengan R kali sin alfa. Ini adalah X kan biasanya kan, X per R adalah cos alfa, maka X sama dengan R kali cos alfa. Makanya bentuknya seperti demikian, dan prinsip ini dapat kita terapkan kepada vektor gaya. Perhatikan ini bentuknya juga mirip ya, kalau teman-teman geser nih segitiganya ya, ini kan bentuknya sama tuh ya, mirip seperti itu ya. Nah, bedanya adalah ini adalah bentuk metode grafis ya dalam kita memproyeksi vektor, metode jajan genjang kan, paralelogram. Nah, F ini ya kalau kita proyeksi kita bentuk persegi atau jajan genjang ya, tanda kutip ya, karena kan jajan genjang itu bagian atau himpunan yang lebih besar lah, boleh dikatakan seperti itu ya, untuk persegi gitu ya. Yang penting intinya sisi ini dan sisi ini sejajar, sisi ini dan sisi ini sejajar gitu ya. Nah, ini waktu kita proyeksi, perhatikan ini kan tadi A sin alfa, maka ini adalah F sin theta. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini F sin theta ya. Ini F cos theta. Berarti setiap kali ketemu ini kalau ada F lalu ada sudut, maka udah pasti yang kena dengan sudut adalah cos theta, satunya lagi sin theta. Dengan demikian ya, perhatikan ini F-nya, ini sudutnya di sini kan. Berarti udah pasti ini cos-nya, F kali cos alfa, ini F dikali dengan sin alfa. Nah, sekarang kita akan coba ya menganalisis ada gaya apa saja yang bekerja di dalam sumbu Y. Lalu kita masuk kepada sumbu X juga. Dalam hukum Newton ya, total gaya bekerja dalam arah vertikal ini harus sama dengan 0. Mengapa? Karena dalam arah vertikal, balok ini tidak bergerak. Balok ini diam dalam arah sumbu Y. Ya, makanya hukum 1 Newton ya, hukum Newton yang pertama. Jika benda diam ya, atau benda bergerak dengan kecepatan konstan dalam lintasan lurus, maka total gayanya sama dengan 0 ini. Nah, kita lihat ada gaya apa saja. Ada gaya normal ya, ke atas ya, saya anggap sumbu Y positif ke atas itu ya, berarti positif. MG ke bawah, ini nilainya nanti harus ada negatifnya. Lalu ada satu gaya lagi, jangan lupa ini F sin alfa, karena F sin alfa ini adalah komponen F yang bekerja dalam arah vertikal, ini harus diperhitungkan ketika kita menghitung sumbu Y, yaitu apa? Min sin alfa. Sekali lagi, ke atas positif, ke bawah plus ya, ke bawah plus dengan minus mg ya, plus minus mg ditambah dengan satunya lagi plus ke bawah ini minus f sin alfa. Nah, ini kita jumlahkan ya, saya rapikan dapatkan n sama dengan f sin alfa tambah mg. Begitu juga dengan sumbu x. Total gaya pada arah sumbu x ya, ini kan ada komponen yang mendorong ke kanan ya, terhadap balok ini. Balok ini akan kedorong ke kanan ya, lalu dia akan mengalami percepatan karena lantai licin, tidak ada gaya menahan. Karena hanya ada satu gaya, sudah pasti ini akan dipercepat ke kanan. Berarti sigma fx, hukum Newton yang kedua sama dengan m kali a, yaitu f kali cos alfa saja ini sama dengan m kali a. Oke, nah teman-teman mungkin bertanya, tapi kan ini f cos alfanya kayaknya agak di atasnya balok deh. Emangnya ini mendorong balok? Kan ini di atasnya balok. Nah, hati-hati, ini hanya penganalisaan kita secara abstrak. Ini kan memudahkan kita dalam menggambar, tetapi sesungguhnya gaya f cos alfa itu bekerjanya di sini, di titik ini. Jadi kalau saya mau gambarkan lebih akurat seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya sudah bahas ya, f sin alfa ini bisa kita geser taruh di sini kan. Nah, ini f cos alfa yang di atas ini saya bisa geser taruh di bawah seperti ini. Dan yang lebih tepat memang sebenarnya ini. Kenapa? Karena gaya ini bekerja di sini. Ini titik kontak antara gaya yang bekerja pada balok.
Jadi gaya ini bekerja di titik ini kan. Dengan demikian ya, F cos alpha ini bekerja juga di sini. F sin alpha juga bekerja di sini. Ya, seperti ini nih, F sin alpha, nah bekerja di sini, F cos alpha di sini. Tetapi untuk memudahkan penganalisaan, ya saya gambar pakai metode jajan genjang, beberapa buku dan bahkan hampir semua kali ya, semua buku menggunakan bentuk seperti ini. Karena kalau tidak ya, misalkan saya gambar pakai ini, saya tempel di sini ya, wah itu keramaian gitu ya, teman-teman akan susah untuk melihat gaya yang horizontal dan vertikal ini nabrak dengan permukaan balok ini. Jadi akan lebih memudahkan kita melihat ya kalau misalkan bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang ya bagaimana kalau tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada balok. Jadi F ini 0. Ya. Maka hanya ada N, hanya ada mg. Penganalisan hukum Newton hanya ada cukup dalam sumbu Y, sumbu X nggak ada, nggak usah dihitung ya. Sigma F sama dengan 0 karena baloknya diam ya di atas tanah misalnya. Maka N kurang mg sama dengan 0, N sama mg-nya. Perhatikan bahwa apa? Ternyata kalau tidak ada gaya yang bekerja atau gaya eksternal ya, cukup benda diletakkan di atas suatu lantai atau meja, sudah pasti gaya normal adalah sama dengan beratnya. Nah, teman-teman jangan melakukan kesalahan ya. Seringkali kita ingin cepat-cepat, udah pasti gaya normal sama dengan beratnya. Tergantung soalnya, kalau ada gaya seperti ini, maka gaya normal tidak langsung sama dengan beratnya, tapi ada F sin alfanya. Kalau ada tali, lain lagi, kita harus analisa ulang gitu ya. Yang pasti tidak langsung N sama dengan mg. N sama dengan mg hanya kalau misalkan sederhana seperti ini. Benda cuma ditaruh di atas lantai. Dan juga yang kedua, perhatikan bahwa ketika kita menimbang suatu barang ya, barang itu ya ketika ditaruh di atas timbangan, yang terbaca itu adalah nilai N-nya, bukan mg-nya. Jadi kalau misal balok ini ya, saya taruh di atas timbangan misalnya ya, maka ketika timbangan ini membaca gitu ya, itu yang terbaca N-nya. Nah, kalau misalnya kasusnya sesimpel ini, balok cuma ditaruh begini, ya sudah yang terbaca adalah M kali G-nya. Bagaimana kalau misalkan kasusnya ini, lalu saya taruh timbangan di bawah, yang terbaca oleh timbangan adalah bukan mg, tapi mg tambah F sin, itu N-nya. Sekali lagi, jadi yang menekan timbangan itu adalah N-nya. Tapi bagaimana kalau timbangan ini tidak di atas lantai ya, tapi timbangan ini juga tidak ada lantai menahan. Ambil contoh kayak misalnya dua-duanya terjun bebas gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang sedang terjun bebas ya, dengan parasut ya, loncat dari pesawat, lalu kemudian timbangan itu juga dibawa. Nah, perhatikan ini misal timbangannya dekat kaki dia gitu ya. Orang ini anggaplah di sini gaya hambatan udara itu 0 ya. Jadi hambatan udara diabaikan. Jadi orang-orang ini akan dipercepat ke bawah dengan percepatan gravitasi. Timbangan yang juga dekat dengan mereka itu juga mengalami percepatan ke bawah, percepatan gravitasi. Jadi kaki mereka, kaki dia, kaki satu orang ya, itu akan mengejar timbangan yang juga jatuh ke bawah. Dengan kata lain cuma disentuh ya, atau timbangan itu tidak mengalami gaya ya, tidak ditekan oleh gaya oleh kakinya. Kenapa? Karena waktu kakinya mau menekan, timbangannya turun. Orang itu juga turun, timbangannya turun lagi ya kan, sama-sama saling mengejar. Maka timbangan yang terbaca berapa? 0. Makanya ini kita sebut gerak jatuh bebas ya. Kita seolah-olah mengalami kayak tidak ada berat pada badan kita. Kita mengalami berat pada badan kita ketika kita menginjak sesuatu ya, lalu sesuatu itu standing still, kayak misalkan lantai gitu ya. Nah, ini kan kaki kita kayak ke bawah melayang seperti itu, dan timbangan juga membaca 0 karena N-nya sekali lagi. N-nya itu adalah 0. Oke, ini adalah beberapa konsep yang penting di dalam fisika. Meskipun kasusnya sederhana ya, tapi ada hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Tetap tonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat!